Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel ini. Di video sebelumnya, kita telah membahas peperangan melawan Persia yang dipimpin oleh Abu Ubaid dan Muthanna di pihak muslimin. Peperangan tersebut terjadi pada tahun 13 Hijriah. Setelah peperangan yang dijalani kaum muslimin, beberapa wilayah di Irak melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin dan melakukan perlawanan hingga wilayah yang tadinya dikuasai muslimin kembali direbut oleh pasukan Persia. Kondisi ini membuat Khalifah Umar bin Khattab mengirim sahabat senior, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk memimpin kaum muslimin di Irak memerangi Persia. Bertemulah kedua pasukan di daerah Qadisiyah. Lalu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukannya menaklukkan Persia? Pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju Qadisiyah bersama 4.000 pasukan dan bergabung dengan pasukan yang tinggal di wilayah Irak. Di sana, mereka tinggal selama sebulan. Selama sebulan itu, tidak ada tanda-tanda pergerakan pasukan Persia. Perlu diketahui, setiap pergerakan Sa'ad bin Abi Waqqas dilakukan atas perintah Khalifah di Madinah melalui surat menyurat yang dibawa oleh seorang utusan. Inilah yang menjadi catatan penting dalam sejarah penaklukan Persia. Khalifah Umar bin Khattab berhasil melakukan kontrol militer cepat, padahal jarak Madinah dengan tempat Sa'ad mencapai ribuan kilometer. Sungguh suatu hal yang menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak salah jika Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin paling berhasil dalam sejarah umat manusia. Panglima Sa'ad meminta instruksi kepada Khalifah Umar dan dijawab dengan perintah agar mengutus juru runding yang handal untuk mengajak Yazdegerd masuk Islam. Para utusan itu adalah Nu'man bin Mukrin, Qais bin Zurarah, As'ad bin Qais, Furat bin Hayyan, Asim bin Amr, Amr bin Ma'di Yakrib, dan Mughirah bin Syu'bah. Mereka menemui Yazdegerd di kota Madain, pusat kerajaan Persia. Namun, Yazdegerd tak menghiraukan seruan utusan kaum muslimin. Lalu, Yazdegerd memerintahkan panglima tertinggi mereka, Rustum, untuk menyerang kaum muslimin di Qadisiyah dengan membawa 120.000 pasukan. Sesampainya di wilayah Qadisiyah, Rustum mengajak berdialog dengan kaum muslimin untuk bersiasat mengusir kaum muslimin. Lalu, Sa'ad mengirim Rubi' bin Amir. Dalam dialog tersebut, Rubi' mengutarakan maksud dan tujuan kaum muslimin. Rubi' berkata, Allah datang bersama kami, dialah yang mengirim kami, agar kami bisa menyelamatkan orang yang kami inginkan dari penyembahan sesama hamba untuk menyembah Allah semata. Kami akan mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia menuju ke lapangan dunia. Kami akan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Allah mengutus utusannya kepada seluruh makhluk dengan membawa agamanya. Barang siapa menerima agamanya, kami akan menerimanya, lalu kami akan pergi meninggalkannya juga wilayahnya. Barang siapa enggan menerimanya, akan kami perangi sampai jalan kami berakhir di surga atau kami menang. Setelah berdialog dengan Rubi', kaum muslimin memberi waktu 3 hari untuk pasukan Persia mengambil keputusan. Namun, Rustum berusaha membujuk kaum muslimin dengan mengadakan negosiasi kembali. Lalu, kaum muslimin mengirim Hudzaifah bin Muhsan dan Mughirah bin Syu'bah untuk beradu argumentasi. Rustum gagal mematahkan argumentasi utusan kaum muslimin. Walaupun Rustum sempat berdecak kagum terhadap pendirian para utusan kaum muslimin, namun tetap memutuskan untuk memerangi kaum muslimin. Pasukan Islam telah melakukan berbagai upaya dengan meminta bangsa Persia memeluk Islam atau membayar jizyah, lalu pasukan Islam kembali ke Madinah. Jika mereka enggan, maka tidak ada jalan lain kecuali perang. Akhirnya, peperangan benar-benar meletus antara kubu muslimin dengan kubu Persia yang dikenal dengan Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini merupakan perang besar pertama dalam serangkaian peperangan melawan Persia sebelumnya. Peperangan terjadi sangat sengit, sebab pasukan Persia memiliki perlengkapan persenjataan yang mumpuni, di antaranya pasukan gajah yang membuat kaum muslimin kerepotan. Namun, seiring kesabaran dan kegigihan kaum muslimin, peperangan yang berlangsung selama 4 hari ini dimenangkan kaum muslimin. Bahkan, Rustum, panglima tertinggi pasukan Persia, tewas dalam perang Qadisiyah ini. Perang besar ini membuat kaum muslimin semakin mudah dalam melakukan berbagai penyerangan ke jantung Persia selanjutnya. Maka, perang Qadisiyah sering disebut sebagai perang yang menentukan runtuhnya kekaisaran Persia, sebab perang-perang berikutnya nyaris tanpa perlawanan berarti dari pasukan Persia. Setahun berikutnya,
Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan pertempurannya menuju kota Madain. Sebagian pasukan Persia yang kalah dan lari dalam perang Qadisiyah berlindung di kota ini. Madain adalah ibu kota Persia, tempat singgasana Kisra Persia Yazdegerd III dalam memerintah kekaisarannya, yang dikenal sebagai Istana Putih. Sa'ad mengepung Madain dari dua arah, sebelah barat dan sebelah timur kota Madain. Di antara dua wilayah itu terdapat Sungai Dajlah atau Tigris. Dalam posisi terkepung dan tak dapat berkutik, Yazdegerd berhasil kabur dari kota Madain bersama keluarga dan pasukannya. Kota Madain bak kota kosong tanpa pasukan. Akhirnya, kaum muslimin berhasil menduduki kota Madain tanpa perlawanan dari sisa-sisa penduduknya. Kota terbesar Persia saat itu benar-benar jatuh ke tangan muslimin pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Di tahun yang sama, Yazdegerd yang kabur dari kota Madain tinggal di Jalula. Mereka membuat parit-parit dan memasang kawat-kawat berduri untuk melindungi kota tersebut. Di Jalula, Yazdegerd dikawal pasukan besar di bawah pimpinan Mahran Razi. Melalui perintah Khalifah Umar bin Khattab, diutuslah Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas memimpin 12.000 pasukan ke Jalula. Pasukan Hashim dibagi menjadi beberapa front. Barisan depan dipimpin oleh Qa'qa' bin Amr at-Tamimi, sedangkan sayap kanan dipimpin Sa'ad bin Malik, sayap kiri dipimpin Umar bin Malik, dan bagian belakang dipimpin oleh Amr bin Murrah al-Juhani. Pasukan muslimin mengepung kota Jalula selama 80 hari hingga berhasil menembus parit-parit kota itu. Lalu, menyerbu musuh dengan cepat hingga berhasil meraih kemenangan. Lagi-lagi, Yazdegerd kabur dalam pertempuran ini menuju kota Halwan. Semenjak kekalahan di Qadisiyah hingga perang Madain dan Jalula, Yazdegerd berupaya melarikan diri dan mencoba memobilisasi pasukan lain di daerah yang masih belum ditaklukkan kaum muslimin. Namun, tak mampu membendung pergerakan kaum muslimin yang cepat dan terorganisir dengan baik. Rentang antara tahun 16 hingga 17 Hijriah semenjak perang Qadisiyah, Madain, dan Jalula, kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Tikrit, Mosul, Haid, Karkisia, Halwan, Masabazan, wilayah Ahwas yang meliputi Tustar dan Jundisabur, dan Istakhar. Ekspedisi pembukaan wilayah Ahwas dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan dan Abu Musa al-Asy'ari. Pasukan muslimin berhasil menaklukkan Ahwas, di mana pimpinan pasukan Ahwas, Hurmuzon, meminta berdamai dengan kaum muslimin. Hurmuzon sempat beberapa kali mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin, hingga ia dihadapkan kepada Umar bin Khattab di Madinah dan akhirnya memeluk Islam. Di sisi lain, Yazdegerd memobilisasi pasukan Persia untuk kembali melancarkan serangan kepada muslimin yang menguasai wilayahnya di Irak dan sebagian Iran. Ia berpindah dari kota ke kota lain untuk mengumpulkan pasukan Persia dan berhasil membangkitkan kekuatan pasukan Persia. Yazdegerd berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 150.000 personil dan menjadikan kota Nahawan sebagai basis pasukannya. Sementara itu, Khalifah Umar bin Khattab berencana memimpin langsung pasukan untuk menaklukkan Persia secara penuh. Namun para sahabat tidak setuju dan melarang Umar pergi dari Madinah. Maka beliau mengutus Nu'man bin Mukrin al-Mazini ke Nahawan dengan membawa pasukan sebanyak 30.000 personil. Akhirnya, meletuslah perang Nahawan. Sebanyak 100.000 pasukan Persia terbunuh dan panglima mereka, Firzan, juga terbunuh. Sementara panglima Nu'man bin Mukrin gugur dalam perang ini, dan kepemimpinannya digantikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Namun begitu, kemenangan dapat diraih oleh pasukan muslimin. Jatuhnya kota Nahawan merupakan sebuah kemenangan besar. Setelah itu, pasukan Islam terus bergerak maju dan berhasil menaklukkan Isfahan, Qum, dan Karman. Setelah kekalahan Persia di Nahawan, kehancuran kekaisaran Persia benar-benar di ujung tanduk. Namun, para petinggi Persia selalu berusaha membuat provokasi kepada penduduk Persia yang dikuasai muslimin, hingga terjadi beberapa perlawanan dan kekacauan di berbagai wilayah taklukan muslimin. Namun, upaya perlawanan ini dapat diatasi kaum muslimin. Walaupun begitu, kaum muslimin memandang perlawanan penduduk Persia tidak akan berhenti selama Kisra Persia masih hidup dan masih mengobarkan pemberontakan di kalangan mereka. Misi memburu Kisra Persia, Yazdegerd III, terus dilakukan oleh kaum muslimin hingga berakhirnya kepemimpinan Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh khalifah berikutnya Utsman bin Affan. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Like, share, dan tinggalkan komentar di bawah apabila ada yang ingin ditambahkan.